Salam Patunggilan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di tengah pandemi yang saat ini belum berakhir? Saat ini kita akan memulai ibadah keluarga, ibadah Patuen malam hari ini. Dan untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Tema ibadah pada pekan ini adalah bergantung kepada Allah. Dan untuk itu kita akan sambut dengan satu pujian dari Kidung Jemaat 364, ayat yang pertama, berserah kepada Yesus. Ibadah Patuen malam hari ini masih kita lakukan dengan daring. Kita mengaku bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber yang mengalirkan damai sejahtera dengan sempurna. Dan salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita. Tema ibadah pada malam hari ini adalah bergantung kepada Allah. Untuk itu kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 364, bait yang pertama, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1-3. Tapi marilah kita sebelum mendengarkan syafaat firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon petunjuknya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah kami menghampiri tatamu yang kudus. Kami boleh mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tanpa penyertaan-Mu, kami anak-anak-Mu tidak bisa melakukan apa-apa. Saat ini ya Tuhan, kami sebelum mendengarkan syafaat firman-Mu,
kami mengundang Roh Kudus untuk mengisi ruangan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dengan penyertaan Roh Kudus boleh leluasa bekerja dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman-Nya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa kitab Ibrani ini sebetulnya adalah suatu kitab yang sama dengan merupakan surat-surat rasuli yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang sesuai dengan nama kotanya. Kitab Ibrani ini juga merupakan kitab atau merupakan surat pribadi yang merupakan sebuah tulisan teologi dari periode awal kekristenan yang ditulis dengan kaidah bahasa Yunani yang terbaik. Berbicara tentang iman, kadang banyak orang itu mengira hal itu adalah pasti. Kita sebagai manusia percaya bahwa sesuatu yang kita inginkan itu adalah terpenuhi. Itu adalah orang yang karena dia bicara begini, akulah orang beriman, aku wis percaya Tuhan Yesus. Itu iman secara manusia. Contoh saja, misalkan ada seseorang dengan keyakinan dan imannya, saya nanti akan ke rumah temanku, dan biasanya setiap aku ke sana butuh sesuatu atau memerlukan sesuatu pasti akan terpenuhi. Karena saya yakin dan percaya. Dan dia menaruh iman, kepercayaannya pasti diberi.
itu adalah sebetulnya kita tidak boleh urusan di dunia disandarkan pada iman. Kalau kita baca renungan pancaran hari hidup di tanggal 2 Maret 2021, di situ juga sudah dicontohkan seseorang yang dengan gaji secara manusia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi anehnya dia berpikir gini, kok ya cukup ya sampai gajian berikutnya. Tapi ada juga yang tidak cukup. Ini yang menjadikan kita kadang keliru menanggapi suatu keimanan kita. Jadi timbul suatu tanda tanya bagi masing-masing yang dengan pengertian imannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di bacaan firman Tuhan yang ayat 1 tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman itu bukan suatu keyakinan pasti terpenuhi, tapi mempercayai apa yang Tuhan janjikan atau katakan. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memenuhi semua keinginan kita. Coba, kalau kita pikir, apabila kita menaruh janji secara manusia tadi tidak terpenuhi, kita pasti kecewa, bahkan meninggalkan atau menjauhkan Tuhan. Seperti juga disampaikan di dalam ayat 1 tadi, Tuhan itu akan memenuhi janjinya yang akan datang, yaitu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan akan datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang percaya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kita berpikir dan banyak orang bertanya, kapan Tuhan itu datang ke dunia? Orang tidak percaya. Saya hidup sampai sekarang, kapan? Tuhan akan menjemput saya, kapan akan kiamat? Kita tidak tahu juga. Tapi itu adalah satu janji Tuhan, bahwa kita nanti orang percaya akan dijemput di dalam kemuliaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya pada waktu itu juga berlaku pada kita semua. Bagi orang yang percaya, kita sebagai pengikut Kristus yang akan terus percaya bahwa Tuhan akan datang. Akan tetapi dengan yang sekarang ini adalah timbul keraguan terhadap janji-janji Tuhan tersebut. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kadang manusia itu seringkali merasa takut, khawatir akan janji Tuhan itu. Kita sebenarnya sebagai orang percaya, di tengah-tengah ini sebetulnya banyak yang kita lakukan. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu mengingatkan kita. Ia adalah Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Semua kuasa atas surga, bumi yang berada di tangannya, sehingga tidak perlu lagi kita meragukan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kejadian-kejadian di dunia sekarang ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda bahwa Tuhan akan menempati janjinya atau menggenapi janji-janji itu. Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa ia akan kembali. Hal ini kita bisa membacanya di Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada.
Itu adalah salah satu janji Tuhan. Dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan yang difirmankan. Kita sebagai orang umat percaya pilihan Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, Tuhan percaya apa tidak Tuhan memberikan suatu janji. Secara manusia kita percaya apa tidak? Memang Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, hidup dalam iman itu sering tidak mudah dilakukan. Bahkan jalan iman itu seringkali sulit dimengerti dan difahami. Dalam kitab Ibrani tadi menegaskan bahwa hidup dalam iman itu berarti menaruh sepenuhnya kehidupan kita itu pada Tuhan. Walaupun kita pernah melihat atau tidak pernah melihat keberadaan Tuhan secara langsung. Oleh karena itu, salah satu aspek kehidupan iman adalah hidup yang tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang telah difirmankan di dalam kesaksian surat Ibrani. Para saksi-saksi iman, penjalan hidup sepenuhnya hanya tergantung pada pemeliharaan dan kehendak Tuhan. Iman adalah sumber kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Iman dalam bahasa Ibrani itu dikatakan adalah kata aman. Kata tersebut memiliki suatu arti, suatu yang pasti, layak dijadikan suatu pegangan atau merupakan sandaran yang kokoh karena aman. Dengan memiliki iman, seseorang akan teguh dan mantap menjalani kehidupannya. Para tokoh Alkitab seperti di kitab Ibrani tadi, ada Abraham, Enoch, ada Habel dan Henokh, menunjukkan bagaimana iman yang mereka miliki pada Allah menjadi suatu penganut atau penguat hidupnya. Kalau kita baca di ayat ke-8, karena iman Abraham taat ketika itu dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dengan tidak bertanya, Abraham dengan setia Abraham melakukan perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk mengorbankan Ishak, anak satu-satunya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 2, ambillah anak lelakimu. Anak lelakimu satu-satunya Ishak. Dan yang engkau kasihi, bawalah dia ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Mungkin kalau kita berpikir secara manusia masih berpikir atau berpikir 1000 keliling, mengapa Tuhan yang memberikan anak satu-satunya kok diminta kembali? Berarti Tuhan itu tidak ikhlas memberikannya. Itu adalah pikiran manusia yang tidak meyakini imannya. Dalam kehidupan kita juga seringkali berpikir seperti itu. Mengapa Tuhan yang sudah memberikan suatu rezeki kok diambil kembali? Kita harus meyakini bahwa rencana Tuhan bukan rencana manusia. Tuhan itu baik adanya. Hal itu diperkuat di dalam firman Tuhan di surat Yeremia-nya ayat 29. Saya ulangi, Yeremia 29 ayat yang ke-9. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi manusia, Tuhan itu melakukan banyak hal yang tidak dapat kita pahami, bahkan tidak masuk akal. Ketika Tuhan ingin mengatur seseorang, pengaturan itu kadang sering bertentangan dengan gagasan manusia dan sulit atau sukar dipahami oleh kita. Tetapi justru pertentangan dan kesulitan untuk dipahami inilah yang merupakan ujian atau boleh dikatakan tes Tuhan bagi manusia. Hal ini merupakan salah satu proses penumbuhan iman kita. Di ayat yang ke-11, Ibrani 11 ayat yang ke-4, di situ dikisahkan pula mengenai Habil dan Kain. Persembahan manakah yang diterima Tuhan? Dikatakan di ayat yang ke-4, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kain pada waktu itu mempersembahkan ala kadarnya dari hasil pertaniannya. Tapi adiknya Habil adalah seorang gembala, dia mempersembahkan domba yang gemuk, anak domba yang terbaik dan tidak bercacat celah dari hasil pertama ternaknya. Ini adalah suatu gambaran dari penebusan Kristus. Habil yang percaya, bukan manusia yang berkorban, tapi Tuhan yang sempurna berkorban untuk kita. Tuhan berkorban untuk kita, maka Habil juga berkorban yang terbaik untuk kita pula. Kalau Tuhan sudah berkorban yang terbaik dengan menebus dosa manusia dengan harga lunas, maka di pikiran Habil bahwa dia harus mempersembahkan yang terbaik. Begitu pula di ayat yang kelima, yang dicontohkan oleh bagaimana iman Henokh. Di ayat 5, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh suatu kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Allah pada waktu itu berbicara pada Henokh. Allah menyatakan dia akan memberkati Henokh. Dia akan memberi Henokh suatu kuasa untuk mengajar orang-orang yang ada di jemaatnya. Henokh harus menyerukan suatu pertobatan kepadanya. Henokh juga melihat Yesus datang kembali ke bumi pada akhir zaman. Kemudian orang-orang yang jahat menderita. Orang-orang yang saleh diberkati. Henokh melihat semua penglihatannya itu. Henokh dengan keyakinan imannya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Keimanan yang dimiliki oleh Henokh menjadikan suatu penguat hidupnya. Henokh menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, sehingga ia diangkat oleh Allah supaya tidak mengalami kematian. Ada satu contoh lagi di ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan menerima, saya ulangi, dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin pada saat di mana Tuhan meminta umatnya untuk melakukan suatu perintah, seolah-olah perintah itu tidak masuk akal di dalam pikiran kita. Mungkin suatu pekerjaan yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Hal ini adalah merupakan sebuah persiapan untuk menghadapi suatu situasi yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Salah satu contoh yang sangat menakjubkan dari hal ini adalah kisah mengenai bagaimana Nuh membangun sebuah bahtera dengan iman. Teladan begitu mendalam, baik mengenai situasi yang dihadapi, maupun tindakan iman yang dilakukan oleh Nuh. Mungkin kalau kita pada waktu itu disuruh membuat sesuatu yang tidak mungkin, dan kita tidak mempercayai akan karya Tuhan, janji Tuhan, kita bimbang, buat apa musim begini saya disuruh membuat bahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, untuk membuat sebuah bahtera yang dapat mengisi air bah tersebut pasti terlihat aneh juga di dunia dan tidak pernah mengalami hal tersebut sebelumnya. Namun demikian Nuh menerima perintah ilahi tersebut dengan sepenuh hati, walaupun ia sendiri tidak pernah melihat bagaimana hukuman Tuhan tersebut. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Ketaatan Nuh itu dimotivasi oleh sebuah rasa hormat yang kudus kepada Allah pencipta alam semesta. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari teladan tokoh Alkitab tadi, kita berharap setiap orang perlu suatu penguatan atau kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan tersebut akan dijadikan suatu pegangan, bahkan sebagai patokan, sebagai sumber pengharapan dalam menjalani hidup. Dengan kekuatan yang ada, kita dimanapun untuk tegar bisa menghadapi kenyataan yang terjadi. Kita dapat menjalani apa yang kita yakini dengan kesungguhan dan sukacita. Tokoh-tokoh dalam Alkitab tadi itu juga bisa kita lihat di dalam keyakinan imannya. Ada tayangan video mungkin dari dua warga GKJ Kedung Kandang. Nanti akan ditayangkan dari kedua saudara kita yang terkasih, yaitu dari Ibu Suprapto dengan Mbak Hatim, dengan keyakinan imannya, Bapak Ibu sekalian, dengan memohon dukungan doa yang sepenuhnya, semuanya dengan keyakinan disandarkan pada Tuhan, karena keduanya memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang memberikan suatu penghiburan, suatu kesembuhan, suatu kekuatan iman di akhir hidupnya dan masa-masa yang sekarang ini. Kekuatan iman yang sejati sebetulnya Bapak Ibu sekalian, itu bisa pudar pula dimakan oleh waktu. Dari contoh dua saudara tadi, itu adalah salah satu contoh, mungkin berpikir,
Saya sampai sekarang kok masih diberi sakit. Kenapa saya terus, padahal saya itu sudah percaya kepada Tuhan penuh. Saya semuanya bersandar kepada Tuhan. Saya juga sregep untuk berdoa. Saya juga sudah memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang di dalam kehidupannya, itu adalah salah satu juga merupakan suatu proses untuk keimanan kita. Kekuatan iman yang sejati itu sebetulnya bisa pudar. Salah satunya juga dengan salah satu penyakit. Kemudian dengan harta kekayaan, kekuasaan, dukungan orang lain yang membuat iman kita lemah. Itu semuanya bisa mengikis iman kita. Karena bukan tidak memiliki kekuatan yang sejati. Ketika kita mengandalkan kekuatan yang tidak sejati dan mudah pudar, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Karena dia adalah bersandar kepada dunia. Marilah kita memiliki kekuatan iman yang sejati, karena imanlah yang membuat kita percaya bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kita dapat merespon dengan tepat dan benar atas karya Allah itu. Selain itu, iman dapat menumbuhkan kekuatan sekaligus ketulusan untuk percaya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan dalam tokoh Alkitab tadi dengan kedua warga kita Kedunggadang. Iman sebagai sumber kekuatan juga bisa memampukan kita, orang yang percaya, memasrahkan sepenuhnya pada tuntunan Allah. Seseorang yang memiliki iman kepada Allah akan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Karena itu, jangan biarkan persoalan hidup mematahkan semangat kita. Sebaiknya dengan iman, permasalahan apapun akan membuat kita makin kuat menjalani hidup bersama-sama dengan janji-janji Allah yang telah difirmankan. Marilah kita tetap setia tinggal di dalamnya dengan bergantung pada Tuhan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika Tuhan berkenan memanggil kita, umat yang percaya tinggal di dalamnya, maka Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk melakukan sesuatu dan menantikan janji-janji Tuhan dengan penuh iman dan kepercayaan kita. Tetaplah beriman walaupun jalan itu untuk sulit dilalui. Sandarkanlah imanmu sesuai dengan janji Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Intinya kados kula niki badan kula niki kok sampun boten kiat. Sakjane kula niki nggih kepingin tempalan tobatian wonten kene Pak Erjan, tapi melampah boten kiat. Jalanan kula niki dos pundi ngaten kula niki nek kepingin mawon kula niki. Umur kula niki sampun 90 setunggal ya.
Terus pundi kepengin kula didoa-doaken ngaten nggih kepengin kula niki. Terus pundi malih Nyuwun didongaaken napa, Mbah? nggih dongaaken seger waras, sehat, panjang umur. Nggih, Nggih ya. nggih. Nggih. Kula nggih kepingin mawon ngaten iki kempal-kempalan, lah rumiyin teksih kiyat kula nggih ten pundi-pundi nderek mawon. Nah sakniki mboten kiyat blas kula lek tepe-tepe sanget. Nggih. Lah nggih ada. Nggih. Nyuwun didongaaken napa malih sakliyane kesehatan, Mbah? Kula nyuwun dipun dongaaken panjang umur, sehat. Saged kempal-kempal kali derek-derek. Nggih. Terus sandang pangan kerjane Nggih pun mugi-mugi kawula didongaaken mboten kirang-kirang dipun tedha wonten mawon rejeki kawula. Gusti berkahi. nggih. Nang ya mboten. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas kunjungannya, di mana Tuhan memberkati dan melindungi kami dalam kesehatan kami. Walaupun kami mengalami sakit penyakit beberapa hari bulan yang lalu, kami bisa sembuh total atas kasih berkat kuasa mujizat Tuhan. Dan kami juga mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan kami juga mohon bantuan atas selanjutnya kesehatan kami, mohon didoakan. Juga anak-anak kami, cucu-cucu kami bisa bekerja dengan lancar dan bisa merawat saya dengan setulus hati. Demikian ucapan syukur kami yang perlu kami sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita tutup ibadah pada malam hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita. Kembali lagi kami menghampiri tatamu yang kudus yang Bapa. Sungguh luar biasa safaan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, kami sebagai manusia, mampukanlah kami untuk mengerti, memahami, dan bisa melakukan sesuai dengan firman-Mu ini. Melalui safaan firman-Mu ini ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau, kiranya iman kepercayaan kami boleh Kau kuatkan di akhir-akhir dunia yang dengan adanya COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya kami umat-Mu yang sudah percaya boleh tetap menaruh kepercayaan penuh dengan iman yang sejati bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya itu. Kiranya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini, seperti saudara kami, Ibu Prapto, Mbah Atim, kiranya Tuhan, saudara kami yang telah Engkau pulihkan dengan kesehatan, yang telah Tuhan pakai di dalam kehidupannya untuk menjadikan teladan di keluarganya, bahwa di akhir-akhir hidupnya, walaupun dengan sakit, ya Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter ya Tuhan, dan tetap bertahan teguh dengan kuat imannya, tetap bersandar kepadamu. Kiranya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara kami yang lain, terutama para lansia ya Tuhan. Dengan keterbatasannya, kiranya Tuhan juga memberikan suatu
kekuatan iman sampai Tuhan memanggil kembali. Dia meyakini seperti saudara-saudara kami di dalam keimanannya tetap berpegang dan bersandar kepadamu. Kiranya Tuhan sebentar lagi saudara-saudaramu ini juga akan merebahkan diri, tidur. Kiranya Tuhan juga untuk melindungi, menyelimutinya, supaya kuasa kegelapan yang boleh menggabung kamu usir dalam namamu. Terlebih bangun pagi dengan penuh sukacita, semangat baru pemberian Tuhan. Apabila di dalam kami hambamu menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan, kurang berkenan di hadapan-Mu, kiranya kami mohon ampun dan melengkapilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami juga berdoa, Tuhan yang telah memberikan suatu berkat kepada kami, yang kami ambil sebagian untuk persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kepada saudara-saudaraku. Kiranya ya Tuhan, persembahan ini boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu dan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Kiranya doa kami ini yang kurang sempurna hanya kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Amin. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan memohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat,
sengsara.